Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukito Afif dengan NPM 2115061007 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai deadlock. Jadi deadlock itu adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tidak ada proses yang dapat diselesaikan sampai tuntas karena adanya saling tunggu antar proses. Jadi suatu proses ini disebut deadlock apabila terjadi dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Deadlock ini terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Analoginya ini pada persimpangan jalan dan di jembatan. Kita ibaratkan yang kotak-kotak ini adalah sebuah mobil dan ini adalah garis untuk jembatannya. Jadi ketika mobil A dan mobil B ini bertemu di jembatan, maka ini akan terjadi deadlock karena ruas yang tidak cukup pada jembatan. Seharus jika tidak ingin terjadi deadlock, ia harus berganti-gantian dalam melewati jembatan ini. Ketika sudah deadlock, maka tidak dapat diselesaikan sampai tuntas. Jadi mobil ini tidak dapat berjalan sesuai dengan arah yang dia inginkan dan akan stuck pada jembatan tersebut. Kemudian untuk yang di persimpangan jalan, jadi setiap mobil ini dia melaju dan akhirnya akan terjadi deadlock karena tidak ada yang ingin mengalah atau bergantian. Hal ini terjadi karena mobil tidak ada lampu merahnya. Untuk melepaskan deadlock ini, dia harus seperti melepas sebuah resource, yaitu dengan cara memundurkan atau melepaskan satu mobil sehingga mobil yang lain dapat berjalan ke arah yang dia ingin tuju, sehingga semua mobil dapat berjalan dan deadlock pun tidak akan terjadi. Kemudian kita akan membahas pada percobaan yang akan dijalankan di CPU simulator. Kemudian yang pertama kita buka CPU simulator. Kemudian kita buka modulnya. Pada percobaan ini terdapat 4 file program percobaan. Pertama kita lakukan buka file compiler, kemudian kita inputkan kode programnya. Untuk program P1 kita copy paste, kemudian kita compile. Setelah compile selesai, maka kita lakukan load in memory agar tersimpan dalam memori. Dan kita compile lagi, lalu kita hapus, kita gantikan dengan kode program P2. Lalu kita compile lagi. Setelah selesai, jangan lupa di load in memory. Kemudian kita lakukan hingga program file 4. Kita lakukan dengan instruksi yang sama, yaitu dengan menghapus dan mengcompile lagi. Lalu kita load in memory. Kemudian kode program yang terakhir yaitu P4. Kita compile. Nah, setelah itu yang terakhir kita lakukan load in memory. Setelah selesai, maka instruksi memori akan tersimpan di dalam memori RAM. Selanjutnya kita buka OS simulatornya. Yang pertama kita lakukan yaitu mengubah algoritmanya menjadi round robin dengan ticksnya 10. Selanjutnya kita lakukan proses penginputan proses ke dalam ready queue. Nah, kemudian kita lakukan kecepatan maksimum untuk CPU speednya. Kita view resource, view process state. Jadi di sini udah terdapat antrian dari P1, P2, P3 dan P4. Selanjutnya kita lakukan start, lalu kita view resource. Nah, ini terjadi deadlock karena program P1 dia ingin merequest dari resource
dari yang digunakan oleh P2, kemudian yang P2 dia ingin request resource menggunakan resource yang digunakan P4, kemudian P4 merequest resource yang ingin digunakan oleh P1, yang sedang digunakan oleh P1. Nah, di sini kita dapat melihat deadlock prosesnya. Jadi dia gambarannya seperti ini. P1 sedang menggunakan resource 1 dan ingin merequest resource 2, kemudian P2 sedang menggunakan resource 2 dan ingin merequest resource 3, sedangkan P3 sedang menggunakan resource 3 tapi dia juga ingin merequest resource 4. Nah, P4 dia juga melakukan hal sama, sedang menggunakan resource 4 dan merequest resource 1, sehingga hal ini terjadi deadlock karena tidak ada salah satu proses yang melepaskan satu resource. Cara untuk mengatasi deadlock ini adalah dengan cara merilis salah satu resource, yaitu langsung aja kita coba. Misalnya kita rilis di resource 1. Nah, hal ini tidak terjadi deadlock karena proses-proses dapat menggunakan sumber dayanya sehingga tidak terjadi block atau tidak terjadi kebuntuan sistem. Nah, kemudian kita akan mencoba beberapa fitur, yaitu disable hold and wait, circular wait, use total ordering, kemudian abort process, dan preempt resource. Yang pertama kita reset dulu, kita close, kemudian kita inputkan satu-satu. Nah, ini yang pertama kita disallow dulu, disallow hold in wait, lalu kita input P1, P2, P3 dan P4, kemudian kita lakukan start. Nah, hal ini tidak terjadi deadlock karena salah satu cara untuk mencegah deadlock itu dapat mengabaikan penyebab-penyebab yang terjadi deadlock. Nah, salah satunya adalah mengabaikan hold in wait, sehingga proses tidak saling menunggu untuk dapat menggunakan resource tersebut. Kemudian yang kedua kita lakukan disallow circular wait. Kita inputkan lagi P1, P2, P3 hingga P4, kemudian kita lakukan start. Nah, kenapa ini bisa terjadi deadlock? Karena di dalam circular wait dia terdapat proses tunggu menunggu, sehingga salah satu penyebab terjadinya deadlock adalah tunggu menunggu walaupun sudah dilakukan pengabaian dari circular waiting. Maka dari itu percobaan dengan mengabaikan circular wait akan terjadi deadlock. Selanjutnya kita reset itu dengan cara kill. Kemudian kita lakukan use total ordering, yaitu kita inputkan lagi P1, P2, P3 hingga P4, lalu kita start.
Ini dapat dilihat ada satu proses yaitu P3, dia lagi menunggu waiting untuk diproses dari kode programnya. Jadi dalam menggunakan use total ordering ini dia dapat memprioritaskan proses mana sesuai dengan urutannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga bisa bisa mengurangi tingkat kejadian deadlock. Maka dari itu jika menggunakan use total ordering, dia akan kayak ada salah satu proses yang akan ditunggu di waiting state, tidak semua di ready queue. Maka dari itu percobaan menggunakan use total ordering ini tidak terjadi deadlock. Kemudian selanjutnya kita menggunakan abort proses. Kita inputkan terlebih dahulu P1 hingga P4 dan kita start. Nah, ini dia sempat deadlock satu kali. Nah, tapi kemudian hasil akhirnya dia tidak terjadi deadlock. Perhitungan deadlock satu kali dapat dilihat di count recover ini. Jadi kalau di dalam fitur abort proses ini, dia jika terjadi deadlock maka sistem akan otomatis mengabort atau melepaskan satu proses kemudian menjalankan proses yang lain, sehingga deadlock dapat teratasi dalam sistem. Kemudian ada preempt resource. Jadi preempt resource ini sebelumnya akan dijelaskan. Nah, jadi preempt resource ini dia resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Langsung saja kita lakukan start dengan menggunakan preempt resource. Langsung saja kita start. Nah, jadi dia terjadi deadlock juga sekali, akan tetapi sesuai dengan pengertiannya preempt resource ini dia langsung mengambil sebuah resource sehingga tanpa memberikan efek apapun. Maka dari itu dia dapat mengatasi dari masalah deadlock tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada percobaan deadlock ini yaitu dengan mengabaikan beberapa penyebab deadlock, maka sistem bisa mengatasi deadlock tersebut. Deadlock ini terjadi karena si sistem memerlukan atau membutuhkan satu sumber daya yang sama, tetapi sumber daya tersebut sedang digunakan oleh proses lain. Selanjutnya kita beralih ke algoritma bunker. Jadi algoritma bunker ini dia seperti bankir. Nah, sebelumnya kita riset terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan bunker algoritma yang dibuat oleh seseorang. Nah, jadi kita lakukan sampel example. Nah, jadi instance dari A itu dia 10, kemudian instance dari B itu 5, dan dari C itu 7. Ini adalah nilai allocationnya dari kolom A, B, C. Kemudian ini ada prosesnya dari P1 hingga P5. Kemudian nilai max dari kolom A, B, C dari proses 1 hingga proses 5. Dan di sini ada kolom need atau kebutuhan dari si proses dalam menjalankan sebuah proses. Nah, jadi di sini kita klik dulu find available-nya. Jadi find available ini dia ditentukan oleh dari kolom A, dari proses 1 hingga proses 5 dijumlahkan, yaitu 0 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2. Jadi itu totalnya adalah 7. Kemudian 10 dari no instance of A nya dikurangin 7 sehingga available pertama yaitu nilai 3 di kolom A.
Kemudian untuk kolom B kita lihat di allocationnya. Jadi allocationnya dia yang bernilai hanya ada di P1 dan P4, yaitu 1 ditambah 1 yaitu bernilai 2. Kemudian kemudian nilai instance of B nya 5 dikurangin dari 2 tadi, sehingga available pertama yaitu 3. Selanjutnya untuk kolom C, dia allocationnya ada 2 di P3, P4 dan P5 bernilai 2 ditambah 1 ditambah 2 yaitu nilainya 5. Kemudian instance of C nya dia 7, jadi 7 dikurangin 5 sehingga akan bernilai available 2. Kemudian kita butuh find need kebutuhan dari setiap kolom dalam menjalankan proses. Jadi need ini dia didapatkan dari allocation dari nilai max dikurangi allocation. Dapat dilihat dia untuk kolom A pada proses 1 dia max-nya 7, kemudian dia di sini allocation-nya 0, maka dia need-nya kebutuhannya 7. Untuk kolom B pada proses 1 dia bernilai max 5, kemudian allocation-nya 1, sehingga dia butuh hanya 4. Dan yang C karena max-nya 3, allocation-nya 0, maka dia membutuhkan 3. Nah, selanjutnya prosesnya sama seperti sebelumnya, yaitu di P2 proses A. Nah, karena dia tadi max-nya 3 dan allocation-nya 2, maka dia hanya membutuhkan 1. Kemudian di B P2 dia juga sama, dia max-nya 2, allocation-nya 0, maka dia membutuhkan nilai 2, dan di C juga sebagai begitu. Kemudian kita lakukan fin process sequence. Jadi dia ini algoritmanya seperti pinjam meminjam dalam setiap prosesnya untuk dapat menyelesaikan sebuah proses, sehingga mengurangi tingkat risiko terjadinya deadlock. Nah, jadi urutan yang terjadi pada proses ini dia tidak berurutan, akan tetapi dia akan melakukan sebuah proses di mana nilai available-nya dapat memenuhi kebutuhan dari proses tersebut. Kita lihat di save process sequence. Jadi algoritmanya dalam menjalankan proses yang ada ini dari P1 hingga P5, yang dilakukan adalah menjalankan P2 terlebih dahulu, kemudian menjalankan P4, kemudian menjalankan P5, kemudian P1, dan yang terakhir adalah P3. Hal ini terjadi karena tadi nilai available pertama yaitu 332 tidak dapat memenuhi dari kebutuhan P1, sehingga program akan menjalankan P2 karena kebutuhannya terpenuhi yaitu 122, sehingga nilai available yang terjadi adalah 532. Kemudian karena tadi itu nilai available terakhir adalah 532 dari proses P2, dia belum mampu untuk menjalankan dari kebutuhan P3 karena P3 di kolom A dia membutuhkan nilai 6, sedangkan yang ada hanya nilai 5. Maka dari itu program akan menjalankan P4 dengan nilai available-nya yaitu 532, dan kebutuhan dari P4 ini dia hanya 011. Maka dari itu program terpenuhi dan proses akan dijalankan. Setelah proses dijalankan, dia akan melepaskan nilai tersebut. Maka dari nilai 532 akan ditambah menjadi nilai 211, sehingga nilai available yang ada yaitu 743. Setelah P4 berjalan dan selesai, dia akan memiliki nilai 743. Lalu dia menjalankan program dari P5, yaitu dia membutuhkan 4, 3, dan 1. Karena nilainya lebih besar available tadi, maka dia dapat menjalankan dari P5 ini. Maka dari itu setelah program menjalankan proses dari P5, maka dia ditambahkan nilainya, nilai available-nya menjadi
745, yang sebelumnya 743 menjadi 745. Setelah itu program dapat menjalankan P1 karena kebutuhannya 7, 4, dan 3. Setelah program dapat menjalankan P1, maka program memiliki nilai available-nya dia 755. Nah, setelah itu karena nilai available-nya udah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dari proses P3, maka program terakhir akan menjalankan nilai dari P3 sehingga semuanya akan terkumpul, yaitu dari nomor instance dari setiap kolom, yaitu 10, 5, dan 7. Program akan selesai jika nilai available sudah sama dengan nomor nilai instance dari setiap kolom. Nah, maka dari itu prosesnya yang dijalankan pada program tersebut yaitu adalah P2, P4, P5, P1, dan yang terakhir adalah P3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada percobaan deadlock kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.